Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Pak ya Ya. dalam rangkaian berbagi Pak ya, berbagi praktik baik Bapak selama dalam proses pendidikan di guru penggerak ini Bapak ya. Alhamdulillah Bapak sekarang sudah memasuki modul 2.3 sudah beres ya Pak ya, tinggal aksi nyata. Sekarang ternyata sudah masuk modul 3.1 Iya. banyak Pak ya, 3.1 ini alhamdulillah seperti itu. Tapi pada diskusi kita hari ini ya Pak ya, fokus pendampingan kita akan merefleksikan hasil survei umpan balik kemarin ya Pak ya, kuesioner dari kepala sekolah, dari rekan kerja ataupun dari siswa mengenai pengembangan diri kita, potensi diri kita. Selanjutnya juga nanti kita akan berdiskusi mengenai praktik baik atau penerapan pembelajaran sosial emosional ya Pak, seperti itu pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, kita juga akan berdiskusi hasil lokakarya kemarin, bagaimana mewujudkan visi dengan tahapan bagja seperti itu Pak ya, pada diskusi kita hari ini. Ya Pak, pada pendampingan kita ini, kita kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran ya Pak di LMS Ya. dalam 1 bulan terakhir ini Pak, apa saja yang telah Bapak lakukan Pak? Terkait tadi kuesioner ya, di 1 bulan ini saya telah menyebarkan kuesioner tentang kompetensi guru penggerak gitu ya, intinya ya. Saya menyebarkan kuesioner ke kepala sekolah tentunya satu langkah, terus ke rekan guru di sekolah saya 5 guru, terus 5 siswa di kelas saya. Terus berikutnya angket terhadap penilaian diri saya selaku CGP juga ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Ya. Ada yang kelewat ya, itu aja. Masalah kuesionernya seperti itu ya. Lalu saya uploadkan juga di LMS, tinggal mungkin di-upload di Google Classroom aja untuk masalah itu ya, jadikan kuesioner. Berikutnya tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Saya sudah mulai mencoba ya mengaplikasikannya di kelas, ini di kelas sendiri. Bagaimana menangani siswa yang berbagai macam latar belakangnya ya, sehingga berpengaruh terhadap aktualisasi dirinya di kelas. Tentunya kita harus banyak berempati kepada mereka juga ya, membaca situasi agar stabilitas emosi dan sosialnya bisa mendukung terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Terus tentang itu ya, lokakarya. Kemarin lokakarya di Loka 2 saya telah mencoba dengan rekan-rekan CGP lainnya untuk menjelaskan tentang visi misi berbasis alur bagja. Ya. Seperti itu ya, cukup menarik ya kemarin, karena di Loka kita bertemu dengan rekan bersama CGP, bisa mendapatkan banyak masukan gitu, pengalaman juga yang utama ya, bahwa dalam membuat visi itu tidak sembarangan ya, kita harus tahu alurnya juga, bukan hanya sekedar bacaan belakang gitu. Kita harus paham visi kita itu seperti apa, mau dibawa kemana, arahnya, misinya, nanti gimana cara mencapai visi tersebut, dan juga strategi untuk mencapainya gitu ya, mewujudkannya, seperti itu. Jadi tentunya Pak jadi hal baik ya Pak ya, Iya. kalau Bapak lakukan seperti itu, dan tentunya kita akan coba membedah gitu ya, terhadap apa yang telah Bapak lakukan. Seperti tadi Bapak kan sudah memberikan angket ya Pak ya, kuesioner Iya. kepada kepala sekolah, rekan kerja, maupun kepada siswa ya Pak ya. Dan di situ kan ada, memang itu kan merupakan penilaian ya Pak ya. Iya. Kita jadi penilaian, jadi refleksi bagi diri kita, khususnya kita selaku guru. Memang guru ini memang harus mendapat masukan juga Pak ya. Selain kita melakukan penilaian diri, kita juga melakukan pendapat atau
menerima pendapat masukan dari orang lain, tentunya ini sangat baik supaya kita tentunya bisa meningkatkan kualitas diri kita seperti itu. Ya. Nah tentunya Pak, tadi kuesioner yang saya dibagikan itu kan ada 3 kompetensi ya Pak ya, yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu memimpin pembelajaran, mengembangkan diri, dan yang ketiga memimpin manajemen sekolah ya Pak ya. Nah dari ketiga itu Pak, dari hasil masukan kepala sekolah ataupun guru ataupun siswa Pak, yang mana Pak yang perlu ditingkatkan nih kalau dilihat dari masukan dari orang lain? Yang utama pasti manajemen sekolah ya, karena posisi sebagai guru itu terbatas terkait manajemen sekolah. Pasti itu karena kita dibatasi oleh kewenangan ya. Kita nggak bisa terlalu jauh mengatur manajemen sekolah. Kalau harus diurutkan ya, yang kedua mungkin tentang tadi pengembangan Diri ya, mengembangkan diri ya. Ini harus lebih banyak dilatihkan lagi agar terbiasa gitu membangun komunitas positif di lingkungan kerja terutama. Kalau yang memimpin pembelajaran ya sudah mulai dilakukan dan sekarang lebih terasa intens lagi ya kalau untuk pemimpin pembelajaran. Dari ketiga itu Pak, mana menurut Bapak yang perlu Bapak tingkatkan Pak dari 3 kompetensi itu? Yang tadi yang perlu lebih ditingkatkan di manajemen sekolah. Ya, dalam manajemen sekolah ya Pak ya, karena memang ini memimpin manajemen sekolah ini yang perlu dilatih ya Pak ya, Ya. karena bukan tadi memanage, mengelola sekolah, karena ini kan bukan hanya sebatas mengelola diri saja ya Pak ya, tapi bagaimana juga memanage rekan kerja, bahkan institusi kan seperti itu Pak. Ini tentunya menjadi yang sangat luas ya Pak ya, harus betul-betul ditingkatkan dulu soal Bapak juga tadi sudah jadi perhatian. Nah apa rencana Bapak Pak supaya Bapak bisa meningkatkan kompetensi memimpin manajemen sekolah Pak? Seperti apa rencananya Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Kalau rencananya mungkin bisa seperti lebih berkomunikasi lagi, koordinasi dengan kepala sekolah tentang tupoksi sebagai manajer di sekolah, lebih harus memahami gitu seperti apa batasannya gitu ya. Manajemen sekolah, gimana cara memanage warga sekolah ya, terus memanage banyak hal ya, pengadministrasian juga, saya sebagai seorang pemimpin di sebuah institusi pendidikan terutamanya seperti itu. Jadi rencana saya akan lebih intens lagi berkomunikasi dengan pimpinan terkait hal-hal aspek manajemen di sekolah seperti apa. Ya, karena memang itu sangat baik ya Pak ya, rencana Bapak seperti itu, jadi belajar langsung Ya. dari praktik atau dari seseorang yang sudah mengalaminya kan seperti itu ya. Karena tentunya tadi kan ada istilah ya Pak ya, bahwa pengalaman itu guru terbaik kan seperti itu Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan ya kita belajar langsung kepada belajar langsung secara empiris dengan orang-orang yang sudah terjun lah seperti itu Pak. Nah, itu mudah-mudahan menjadi itikat baik bagi kita ya Pak ya, khususnya tadi Bapak untuk senantiasa meningkatkan tadi kompetensi memimpin manajemen sekolah ya, Pak, seperti itu. Nah rencana ke depan Pak, selain kepala sekolah apakah ada yang lain dari perorangan ataupun mungkin dari komunitas ataupun agenda lainnya mungkin seperti apa Pak? Ada tidak? Di aspek mungkin di Ya, aspek pemimpin ya, pembelajaran pemimpin. ya. Ini kebetulan saya juga ketua KKG di Divus 8 ini. Saya akan mulai menyisipkan bagaimana memimpin pembelajaran bukan hanya di tingkat sekolah ya, tapi juga di tingkat khusus seperti apa. Bekerja sama juga mengembangkan diri dengan berbagai pihak, terutama para pengurus KKG, bagaimana mengkondisikan agar KKG ini bukan hanya sekedar organisasi nama saja, harus ada peran nyata. Jadi eksistensi KKG itu memang terasa jadi para guru di lingkungan Divus berperan untuk meningkatkan, berbagi, saling
utamanya. itu. Nah itu juga jadi hal baik ya Pak ya, selain di anak sekolah, dari rekan kerja, apalagi Bapak tadi ya Pak, di komunitas ya Pak ya. Iya, komunitas. Tentunya Bapak sebagai figur nih, karena sebagai ketua nih luar biasa sekali. Sebagai ketua tentunya Bapak harus bisa menjadi pelopor ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, dengan berbagai macam karakter itu. Nah, iya, ya betul. di sini para komunitas macam-macam. Masuk kepala-sekolah juga itu. Ya seperti itu. Nah itu tentunya jadi uniknya. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi, bekerja sama, tentunya ini menjadi sebuah hal baik supaya kita sama-sama saling meningkatkan kualitas diri kita seperti itu ya Pak ya. Nah ini Pak, kita berlanjut pada pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, khususnya terkait di modul 2.2. Nah, apa yang Bapak garis bawahi atau dalam artian yang menarik bagi Bapak nih, apa Pak dalam materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional? Yang menarik kalau menurut saya itu PSE itu, saya kira PSE itu emosional itu adalah bagian dari pembelajaran hidup gitu. Jadi nggak ada pelatihannya, nggak ada pengkondisiannya di kelas. Ternyata ada ya pengajaran, termasuk perangkat RPP-nya juga ada seperti itu. Itu di luar pikiran saya sebetulnya. Seperti kesadaran diri ya, manajemen diri itu ternyata ada trik-triknya. Itu yang menarik dari modul 2.2 PSE seperti itu. Benar ya Pak ya, itu jadi hal yang menarik ya Pak ya. Ternyata memang apalagi dari sosial emosional ini memang harus kita pahami dan kita harus kelola juga, apalagi untuk siswa seperti itu Pak ya, supaya nanti siswa pun dalam belajar mereka bisa nyaman, mereka bisa bahagia. Nah ini yang paling utama. Jadi ketika belajar itu para siswa itu bahagia, dan mereka tentunya jika mereka bahagia, mereka bahagia kan mereka jadi semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran kan seperti itu. Terbuka dalam menerima pembelajaran juga seperti itu. Nah bisa juga seperti itu, nantinya akan jadi lebih terbuka dalam proses pembelajaran. Nah Pak, menurut Bapak nih, apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional di kelas Pak? Dan seperti apa Pak yang telah Bapak laksanakan? Rencanaan saya terkait PSE itu saya akan lebih memperhatikan sebelum pembelajaran itu keadaan sosial emosional secara umum para siswa, terutama siswa yang terlihatnya banyak permasalahan, seperti contoh nyata ada siswa yang tingkat kehadirannya rendah. Seperti itu menarik untuk ditandai. Kita harus tahu latar belakang kenapa, pasti ada latar belakang juga seperti itu. Entah itu karena masalah orang tuanya, keadaan di rumah, terus banyak faktor. Jadi rencana saya akan fokus untuk memperhatikan keadaan latar belakang sosial emosional dari siswa yang bermasalah tersebut. Seperti itu, biar lebih fokus. Saya supaya itu jadi hal baik bagi Bapak. Mudah-mudahan siswa-siswa kami, yang siswa-siswa dalam artian punya motivasi dalam belajarnya lemah karena berbagai kondisi ya Pak ya, kondisi di belakangnya seperti itu. Mungkin di sekolah mereka bisa bersemangat, tapi kan kalau di rumahnya nggak ada, ini juga kondisi di rumah, terbawa juga ke sekolahnya itu Pak, seperti itu ya Pak. Nah itu tentunya jadi harapan baik juga Pak ya, pengendalian emosi kan seperti itu. Nah apa harapan Bapak Pak setelah Bapak tadi akan menerapkan konsep belajar secara emosional itu tadi Pak ya? Nah harapan Bapak ke depannya Pak setelah Bapak melaksanakan PSE itu apa Pak harapannya? Harapannya ya stabilitas sebenarnya. Stabilitas sosial emosional dari siswa lebih stabil lagi, sehingga saat mengikuti pembelajaran mereka bisa lebih fokus
suka, nyaman juga, tidak banyak berpikir yang lain-lain gitu. Karena situasi sosial Indonesianya stabil itu kan biasanya akan sangat berdampak terhadap proses belajar mengajar dari siswa itu sendiri ya. Tentunya itu nggak bisa dibantah gitu kan. Pasti dari rumahnya mereka nyaman, fokus, nggak ada masalah, ada solusi untuk menyelesaikannya, insya Allah mereka pun akan belajar lebih fokus lagi sekolah. Itu target saya, mencoba untuk menstabilkan sosial emosional dari para siswa itu sendiri. Nah, jika dipersentasikan Pak, dalam satu kelas aja ya Pak yang Bapak pimpin seperti itu, kira-kira berapa persen Pak siswa yang mengalami permasalahan seperti itu Pak? Dari siswa saya ini yang 34 siswa itu saya perhatikan ada sekitar tiga orangan lah yang terlihat secara sosial emosional itu mereka punya masalah khusus kayaknya di rumah, mulai dari masalah cerainya orang tua gitu, masalah perceraian orang tua itu juga mempengaruhi pikiran mereka, terus kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua karena mereka tinggalnya hanya dengan neneknya gitu, sambil sibuk macam-macam ya. Terus ada juga yang orang tuanya suka acuh juga gitu, masalahnya itu. Ya. Nah, begitu memperhatikan itu perkembangan pembelajaran anaknya di sekolah juga ada juga seperti itu, orang tua yang cuek-cuek aja. Memang ya Pak ya, itu menjadi dampak psikologis juga ya, psikologis juga buat siswa tentunya ketika mereka ada masalah. Yang dilihat kan itu bukan masalah anak ya Pak ya, itu bukan masalah mereka, bukan masalah anak, tapi ternyata secara tidak langsung itu pun berdampak besar terhadap diri anak, apalagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang tadi dengan apa yang Bapak akan terapkan, dengan pengenalan diri, emosinya seperti apa, terus siswa juga nanti diajarkan mengelola emosinya, ya, terus tadi juga oleh Bapak nanti di pemberian PSE bisa dimasukkan dalam pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan mungkin ini menjadi sebuah hal baik dalam membantu siswa ya Pak ya, supaya siswa mempunyai jiwa-jiwa yang tadi yang bahagia seperti itu, sehingga mereka dalam belajar pun lebih siap, seperti dan lebih bersemangat, dan mereka bisa untuk menerima pembelajaran seperti itu ya Pak. Nah, alhamdulillah ternyata untuk PSE ini oleh Bapak pun sudah diterapkan ya Pak ya, sedikit seperti itu. Nah ini Pak, kemarin kan kita sudah dapatkan tadi sudah membuat visi ya Pak ya, khususnya di sekolah SD Sekarwangi ini. Kemarin visinya itu kan bagja juga Pak ya, terwujudnya peserta didik siswa yang bagja. Nah ini yang menarik ya Pak ya. Nah tetapi dalam melaksanakan visi tersebut, dalam mewujudkan visi tersebut, ini juga harus dianalisis dengan menggunakan metode bagja ya Pak. Nah dalam metode bagja itu Pak, dalam merencanakan metode bagja itu untuk mewujudkan visi itu sudah sejauh mana Bapak terapkan Pak? Alur bagja ya? Ya. Alur bagja itu Pak berikan pertanyaan gitu ya. Bagja akhirnya buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Ambil pelajaran yang akhirnya dari mimpi. Jadi dari buat pertanyaan itu terdorong dari itu juga ya, bahwa keadaan sosial emosional itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Jadi saya mengambil visi bagja itu bahwa anak itu harus stabil secara emosi, artinya bahagia. Bukan hanya anak, untuk semua warga sekolah ya, sehingga kita bisa bersinergi dalam membangun sekolah yang visinya jelas gitu. Bahagia di sini, gurunya juga bahagia, siswanya, semua warga sekolah terlibat. Dimulai dari bahagia, maka semuanya insya Allah akan lebih berjalan
tepat sasarannya, visi akan sampai dengan mudah juga karena mereka merasa nyaman gitu dengan situasi kerja gitu, di sekolah. Terus berikutnya ambil pelajaran ya. Pelajaran di sini ya, saya mengambil pelajaran dari kemarin waktu situasi pelajaran dominan di daring gitu, berbagai permasalahan gitu, muncul pelajaran tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, terutama bagi anak-anak yang tidak sanggup mengikuti pembelajaran full secara daring. Jadi permasalahan buat mereka bisa dibantu lagi. Maka saya menunjukkan menjadi latar belakang juga bagian di sini. Jadi kita harus menjembatani sebagai pendidik antara apapun situasinya, siswa yang kondisinya misalnya daring ataupun luring, kita harus memfasilitasi mereka agar mencapai pelajaran yang diharapkan. Berikutnya di visi saya ya, itu agamis tuh. Tentunya kita nggak bisa mengesampingkan aspek ajaran agama ya, karena dengan dimulainya pembinaan akhlak itu bisa dimulai dari fondasi agama yang baik. Fondasi agama adalah dasar dari segala kebaikan tentunya. Apapun agamanya pasti tidak akan, kalau nilai-nilai universal kebaikan tidak akan bertentangan berdasarnya dengan ajaran agama apapun. Itu agamis. Terus yang gigih itu muncul karena tadi yang permasalahan di daring, di luring dan bermasalah ini, kita harus membentuk anak itu menjadi anak yang tidak gampang menyerah dengan situasi keadaan. Mereka harus kreatif juga, didik tentang menyerah, tidak memblek lah gitu ya. Mereka selalu berusaha untuk mencapai pelajaran yang maksimal apapun keadaannya. Itu saya itu jujur ya, saya ingin mewujudkan karakter kita menjadi siswa yang jujur ya, karena makhluk jujur di zaman sekarang sudah mulai langka, sudah mulai susah gitu. Tentunya bagian dari usaha kita selaku, jadi bahwa kejujuran adalah nilai yang tidak bisa dibantu, nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mencapai kesuksesannya dunia dan akhirat. Yang terakhir itu adaptif ya, adaptif itu ya tadi itu salah satunya harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Kalau pembelajaran mau daring mau luring, mereka bisa mengikutinya. Kalau mereka ada keluhan, ada permasalahan yang harus dibantu, ya kita sebagai rekan pendidik harus respon cepat terhadap permasalahan tersebut. Tentunya pendidik harus punya skill di awal untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti masalah susah masuk ke link tertentu gitu. Hal-hal teknis seperti itu harus sudah bisa disiapkan, diatasi tanpa jadi bukan sekedar ngirim link tanpa tahu apakah mereka bisa bukanya atau tidak. Kalau ada masalah tidak bisa dibuka, kita harus membantunya, itu hal kecil ya, betul gitu. Nah ini juga hal baik ya untuk semua ketahui juga, ternyata PAIK ini mempunyai visi bagja, sebetulnya pesan politik yang bagja. Beda itu bahagia, ada itu agamis, G itu gigih kan, J itu jujur, dan A itu adaptif. Nah seperti tidak ada 5, nah ini tentunya menjadi hal baik ya Pak ya. Ternyata kuncinya tadi, ternyata PAIK ini mendasarinya kan jiwanya dulu yang harus bahagia ya Pak ya. Jadi ketika masuk ke sekolah itu dengan sosial emosional yang bahagia siswanya, jadi itu akan lebih memudahkan bagi siswa sendiri ataupun pendidik juga sendiri ya Pak ya, supaya terciptanya terlaksananya pembelajaran yang baik di akademik. Itu jadi hal baik Pak. Dan dia pada mewujudkan visi bagja itu sendiri ya Pak ya. Sebenarnya Bapak sudah membuat prakarsa itikat baik dengan metode bagja ya Pak ya.
Nah, menurut Bapak Pak, apakah metode Bagja dengan analisis dengan metode Bagja ini visi yang sudah tadi dibuat oleh Bapak ya Pak, atau visi sekolah itu akan tercapai Pak? Insya Allah ya kita diusahakan untuk diwujudkan gitu. Karena tadi kembali lagi bahwa visi ini harus jelas, harus berusaha untuk diwujudkan apapun tantangannya, rintangannya, kita harus optimis, memaksimalkan segenap daya upaya yang ada di sekolah untuk saling berkolaborasi mewujudkan visi tersebut. Kalau ditanya bisa terwujud atau tidak, sebagai seorang kalau misalnya saya mungkin ya harus pede kali. Insya Allah bisa. Tentunya dengan manajemen yang baik ya, manajemen yang baik. Tadi di mana membina hubungan baik dengan warga sekolah, terutama dengan para guru gitu, di mana kita mensosialisasikan visi ini sehingga bisa dipahami oleh para rekan kerja kita, sehingga mereka pun sadar bahwa visi ini hanya bisa terwujud jika warga sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkannya. Nah, ini tentunya jadi hal baik juga ya Pak. Ternyata visi yang dibuat tadi memang harus dilaksanakan ya Pak, harus diwujudkan visi tersebut, bukan sebatas tulisan saja atau pemanis ya Pak. Bukan pemanis saja, tapi memang ini jadi sebuah harapan bersama yang memang harus diwujudkan oleh warga sekolah, seperti itu ya Pak. Dan tadi pun untuk mewujudkannya itu kan Bapak juga dianalisis ya Pak ya, tiap bahagia ataupun tadi yang agamis, dibuat bahasa baik melalui metode Bagja. Jadi itu kan sebuah tahapan analisis ya Pak ya, supaya tadi tujuan akhirnya bisa mewujudkan visi tersebut ya, visi Bagja khususnya yang Bapak buat seperti itu. Nah ini Pak, dalam tahapan pembuatan tahapan Bagja, apakah ada tantangannya Pak? Atau mungkin yang menurut Bapak dirasa sulit? Bagian apa dari tahapan Bagja itu kan dari B, Bagja itu kan kelihatan juga ya Pak ya. B itu kan buat pertanyaan, hanya ambil pelajaran, terus G-nya itu gali mimpi, Y-nya itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Nah, menurut Bapak Pak, tantangannya dari tahapan itu bagian apa? Yang paling sulit atur pilihan, berarti itu buat ambil pelajaran A awal, ambil pelajaran A yang terakhir, G itu atau eksekusi. Sulit itu yang sepertinya sulit itu mengatur eksekusi ya, karena sebelum kita melakukan eksekusi untuk mencapai visi tersebut, kita harus menyamakan dulu persepsi tentunya dengan para rekan kerja yang lain, mensosialisasikan visi ini sehingga mereka bisa paham dan menyadari bahwa tanggung jawab bersama. Orang macam-macam juga ya, personil macam-macam, karakternya itulah itu kita untuk meramu agar eksekusi ini bisa benar-benar di aksi nyatakan seperti itu. Nah betul Pak, diatur eksekusi ini menjadi pelajaran bersama juga seperti itu. Karena tentunya dalam melaksanakan sebuah program ataupun visi tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya Pak ya. Tapi harus bersama-sama gotong royong satu sama lain. Jika kita hanya mengandalkan satu orang ya ada kemungkinan waktunya mungkin yang lama atau bisa juga tidak tercapai seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi ini tadi Bapak Paramu dari rekan kerja ini jadi hal baik juga supaya bisa bersama-sama bergotong royong dalam mewujudkan visi yang pada seperti itu. Nah itu Pak tentunya mengenai visi ya Pak ya, dengan melalui tahapan Bagja apapun sudah dilaksanakan seperti itu. Karena mudah-mudahan tadi dengan tahapan Bagja tersebut membantu
membantu proses dalam mewujudkan visi yang namanya tadi mewujudkan peserta didik yang bahagia, bahagia, yang agamis, yang tinggi, yang jujur, dan juga ada mudah-mudahan hal itu semuanya bisa terwujud. Amin. Nah ini Pak, kita sudah berada di akhir Ya. dari akhir pendampingan ya Pak ya. Nah menurut Bapak Pak, dari pendampingan hari ini Pak, apa yang menarik bagi Bapak seperti itu? Yang menarik bagi saya ini tentang ini pembedahan dari proses alur baca itu sendiri. Tadi dikatakan mana yang paling sulit itu dalam tahapan baca ini adalah eksekusi. Karena diatur eksekusi ini menuju ke arah kegiatan aksi nyata untuk mewujudkan visi kita. Di sini skill dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan, terutama di komunikasi ya. Ya. Komunikasi yang baik dengan rekan-rekan sejawat, membina hubungan baik, manage sekolah itu jadi suri tauladan. Jadi itu adalah awal mula dari kerjasama yang baik, itu suri tauladan paling bagus. Jadi pimpinan memberi contoh dulu yang baik seperti apa. Insya Allah nanti rekan kerjanya juga akan misalkan jadi akan membantunya untuk mencapai visi tersebut. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya melalui tahapan baja seperti tadi tentunya ini bisa menumbuhkan kebersamaan ya Pak ya, kebersamaan sehingga semua bisa satu suara, satu usaha juga supaya sama-sama mewujudkan visi dari sekolah seperti itu. Rasa tanggung jawab saling memiliki terhadap visi itu juga akan muncul. Nah, ya betul. Tingkat tanggung jawabnya Nah, betul. untuk berusaha mewujudkannya. Nah, itu jadi harapan kita bersama seperti itu ya Pak. Nah ya Pak, di pendampingan kali ini Pak, khususnya kepada saya ataupun di pendampingan selanjutnya, mungkin ada masukan seperti apa Pak? Masukannya mungkin ya ini kalau alur antara BI dengan materi pembelajaran di LMS sebaiknya di posisi waktu yang tepat untuk kementerian biar enak gitu. Lagi mempelajari modul apa, pas PI-nya itu pas lagi membahas materi itu biar lebih pas gitu, nyambung alurnya gitu. Jadi pembahasannya itu sama gitu. Jadi guluyur gitu kalau bahasa Sundanya. Juga nanti untuk lokakarya di karya juga nanti 3-4 seterusnya di lebih tempatnya juga jadi yang enak itu terjangkau lah. Kalau bisa di hotel lagi aja ini Pak Nadiem. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Kita berdoa yang terbaik seperti itu. Nah, jadi memang jadi kendala ya Pak. Iya. Karena memang kemarin kita Aksesnya. cut off dulu seperti itu kan, karena ada perubahan nomenklatur dan mereka ke BPGP seperti itu. Sehingga untuk jadwal pendampingan dan lokakarya pun sehingga berubah seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah hal ini kedepannya ya Pak, kedepannya tadi juga disampaikan semua kegiatan ini tentunya dilakukan dengan persiapan yang baik, pelaksanaan yang baik dan yang nyaman juga ya Pak ya. Supaya tadi karena ini tentunya menjadi sebuah harapan besar bersama. Ini merupakan program yang memang meningkatkan kualitas dulu ya Pak. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini guru-guru di Indonesia kita bisa sama-sama saling membangun satu sama lain untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita senantiasa diberikan kesehatan seperti itu. Amin. Dan kita akan melaksanakan pendampingan di hari-hari selanjutnya seperti ini. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.